Selamat datang di channel YouTube Syam Novel. Mohon mendukung dan membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Aku bukan menantu sampah, bab 32 Dewi, nenek mohon padamu. Ya Tuhan, benar-benar pemberitahuan perekrutan perusahaan WHO. Stempel resmi, stempel pribadi tanda tangan ini pasti asli. Kali ini Kristi dan juga orang keluarga Rieol lainnya sedih sekali. Pantas saja memecat Dewi, Dewi juga tidak mempedulikan dia sendiri, rupanya sudah naik ke tingkat lebih tinggi. Dewi sendiri saja sampai terbengong, Presdirlian perusahaan WHO, sejak kapan merekrut dirinya sebagai direktur desain. Dirinya sendiri saja tidak tahu. Dan juga kenapa surat pemberitahuan perekrutan ini ada dengan Rocky. Mengerti akan kebingungan Dewi, Rocky langsung memberinya kode dari tatapan, menyuruhnya jangan berbicara. Surat pemberitahuan perekrutan ini, dia yang menyuruh Lian membuatnya, hanya untuk melawan Kristi saja, dan juga wajah bodoh busuk orang keluarga Rieol ini. Sekarang akhirnya bisa terpakai. Kali ini Kristi benar-benar marah. Awalnya mengira Dewi harus mengandalkannya untuk bertahan hidup akan ditekan habis-habisan oleh Kristi sendiri. Tapi bermimpi pun tidak menyangka orang yang sudah naik derajatnya, langsung tidak menganggapnya lagi. Bagaimana ini? Dalam hati Mike lebih menderita. Persetan, dirinya mengira merebut posisi direktur desain, bisa menekan Dewi sampai mati, tidak menyangka, dirinya bisa langsung berubah pergi ke perusahaan WHO menjadi direktur desain. Mia lebih menderita sampai mau mati. Atas dasar apa? Atas dasar apa Persetan? Atas dasar apa Dewi ini lebih menonjol darinya dari segi manapun? Saat ini, Rocky menyimpan kembali surat pemberitahuan perekrutan, dengan dingin berkata, dasar kalian orang yang suka meremehkan ini, mengira Dewi mau memohon kalian. Kuberitahu kalian, mulai hari ini, Dewi dan perusahaan Rieol tidak ada hubungan apapun. Di sini juga tidak menerima kalian, silahkan kalian cepat pergi. Hati Kristi menjadi berat, keningnya berkerut khawatir. Saat ini Rocky sudah mulai mengantar tamu, berkata, maaf semuanya, rumah kami kecil sekali, tidak sanggup menerima dewa sebesar kalian, lebih baik kalian semua cepat pergi, kembalikan ketenangan kepada kami. Kristi saat ini tidak memikirkan harga diri apapun, langsung memohon, Dewi. Nenek sudah tahu salah, kamu maafkan nenek kali ini. Kamu jangan pergi ke perusahaan WHO, kembali bantu keluarga Rieol, anggap nenek memohon padamu. Aku minta maaf padamu, aku menyetujui semua syaratmu. Dewi melihat Rocky dengan meminta bantuan, lalu menariknya ke samping, dengan pelan berkata, surat pemberitahuan perekrutan ini datang dari mana? Rocky tersenyum berkata, aku menyuruh pembuat sertifikat palsu di pinggir jalan buat, bagaimana, mirip bukan? Dewi dalam sekejap tidak bisa menahan tawanya. Rupanya sertifikat palsu. Dia tidak bisa menahan tawanya, kamu bocah ini, pikiranmu juga terlalu jahat. Lihat nenek sampai ketakutan seperti itu. Rocky tersenyum berkata, orang tua ini dari dalam hati meremehan sekeluarga kita, kalau kamu tidak memberinya sedikit dosis tinggi, mana mungkin dia bisa mengalah dengan jujur. Dewi panik berkata, ini adalah nenekku, kamu jangan berkata seperti itu. Rocky berkata, baik-baik, lagi pula sekarang kamu sebagai pemegang keputusan, jadi detailnya mau seperti apa kamu putuskan sendiri. Dewi mengangguk, kehangatan menjalar di hatinya. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir, suaminya yang mengecewakan ini, bisa-bisanya membantunya menahan masalah untuknya. Tapi hari ini, Rocky bisa-bisanya membantunya menekan seluruh keluarga Rieol. Meskipun cara yang dia gunakan, sedikit licik, tapi rasa ini memang sangat adiktif. Memikirkan ini, dalam hati Dewi senang sekali, ini adalah suami istri yang biasa. Suaminya meskipun tidak begitu hebat tapi bisa tulus memikirkan untuknya. Dilihat seperti ini, dirinya masih sangat bahagia. Saat ini Rocky mengingatkan berkata, aku lihat sudah boleh bernegosiasi syarat dengan nenek. Dewi mengangguk pelan, aku sudah tahu. Mereka berdua kembali ke hadapan semua orang. Kristi dengan wajah kasihan berkata, Dewi cucuku yang baik, apakah kamu sudah selesai berpikir?
Kita sekeluarga hanya bisa mengharapkanmu, kamu jangan tidak mau menolong. Rocky sengaja berkata, gaji yang diberikan perusahaan WHO tinggi sekali, perusahaan Rieol bagaimana juga harus menambah gaji Dewi berapa kali lipat baru termasuk tulus bukan? Kristi sedikit pun tidak ragu berkata, tidak masalah. Gaji bertambah 2 kali lipat. Asalkan kamu bersedia kembali. Dewi curiga sesaat berkata, aku menyetujuimu juga boleh tapi aku masih mau menambahkan satu lagi, aku ingin menyuruh Rocky kembali menjadi asistenku. Dia tahu Rocky setiap hari tinggal di rumah juga tidak nyaman, jadi ingin menggunakan kesempatan ini mencarikan pekerjaan untuknya. Boleh, nenek menyetujuimu semuanya, asalkan kamu mau membantu keluarga Rieol saja sudah bisa. Kristi takut Dewi menyesal lagi, langsung menerimanya. Rocky menjawab, ingat harus menyebarkan pernyataan permintaan maaf di hadapan seluruh perusahaan. Mia marah sekali sampai menggertakkan giginya, berkata, Roji, kamu ini parasit busuk ini jangan kelewatan, nenek sudah meminta maaf, kamu masih mau bagaimana? Rocky melihatnya, dengan dingin bertanya, aku dengar maksudmu ini, sepertinya sengaja ingin memancing nenek menyesal. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin menyuruh Dewi pulang, tidak ingin membiarkan perusahaan Rieol melewati masa kritis ini? Kamu katakan apa maksudmu? Mia tidak menyangka Rocky dalam sekejap bisa menuduhnya, langsung mengayunkan tangannya berkata, kamu jangan bicara sembarangan, aku tidak ada maksud ini. Kristi melototinya, memarahinya, ada urusan apa kamu? Apa perlu kamu bicara di sini? Setelah mengatakannya, dia juga berkata kepada Dewi, Dewi kamu tenang, asalkan kamu pulang, semua yang kujanjikan kepadamu, satu pun tidak akan kulanggar. Rocky berkata dengan dingin, karena kamu sudah berjanji, maka cepat pulihkan pekerjaan Dewi. Oh, benar, Mai, bantu aku bagikan surat pemberitahuan. Kristi lanjut berkata, Dewi ditunjuk sebagai direktur desain, gajinya 2 kali lipat, Rocky sebagai asisten desain, gajinya ditetapkan oleh Dewi. Nenek, wajah Mike suram, dia sudah lama sekali mengidam-idamkan posisi direktur desain ini, bisa-bisanya didapatkan Dewi sesantai ini. Tapi dia juga tidak berani memberontak nenek, hanya bisa menahan air mata kekecewaannya, membagikan surat perintah ini ke perusahaan. Dan juga pernyataan permintaan maaf. Rocky mengingatkan di samping. Kristi tidak berani sembrono, langsung mengangguk berkata, Mike, bagikan surat pernyataan permintaan maaf, tulis aku Mike, di sini meminta maaf dengan tulus kepada Nyonya Dewi, karena sudah menyalahgunakan gambaran desain Dewi secara pribadi, membuat Dewi disalahkan secara tidak adil, menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Aku dengan tulus mengakui kesalahanku, dan juga akan merefleksikan diri, berharap Nyonya Dewi jangan keberatan, memaafkan semua perbuatanku. Dewi mendengar ini, dalam hati sangat tidak enak, ini bukankah menyuruhnya menanggung semua kesalahan. Tapi, gambaran desain ini juga bukan dia sendiri yang menyalahgunakan, tapi nenek yang memberi kepadanya. Meskipun dalam hati Mike merasa sangat tidak adil, tapi malah tidak ada cara sedikit pun, hanya bisa membagikan surat pemberitahuan permintaan maaf dengan tidak berdaya. Sedangkan setelah menyelesaikan ini semua, Kristi baru mengeluarkan gambar desain, menyodorkan kepada Dewi, berkata, Dewi perusahaan WHO sana, aku berharap padamu kalau WHO bersedia menandatangani kontrak dengan kami, maka rumor itu akan menghilang dengan sendirinya. Dewi memutar kepalanya, melihat Rocky dengan meminta bantuan. Ini semua adalah manipulasi Rocky, dia juga tidak tahu harus bagaimana. Rocky tersenyum berkata, aku temani kamu pergi ke perusahaan WHO saja, hari ini bisa langsung menandatangani kontrak. Aku bukan menantu sampah. Bab 33 Melanie mau pergi ke kota Gopo. Dewi meskipun tidak tahu Rocky mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu dari mana, tapi masih tetap ikut dia keluar. Meskipun Kristi sangat marah, tapi setelah meminta maaf kepada Dewi, wajahnya sedikit malu, lalu dirinya duluan keluar naik ke dalam mobil. Sedangkan Mia malah saat Rocky melewatinya, menghina sambil tertawa berkata, keluarga Rieol saja tidak bisa mendapatkan kontrak ini, kamu kira kamu dengan Dewi pergi saja bisa berhasil? Manusia tak guna. Aduh, lalat dari mana, besar sekali.
Bibir Rocky bergumam, melewatinya, bahkan tanpa meliriknya, Mia dalam sekejap menggertakkan giginya dengan diam. Mike juga mengerutkan keningnya, dalam hati kesal sekali, awalnya posisi direktur desain disimpan untuknya, kontrak juga seharusnya ditandatangani olehnya. Tapi sekarang ini semua digagalkan oleh Rocky. Bahkan nenek pun menunduk pada mereka. Mike menggertakkan giginya dengan diam, ancaman Dewi terhadapnya semakin besar, harus memikirkan cara menekan Dewi lagi, dengan begini kehidupannya nanti baru bisa lebih mudah. Semua orang naik ke atas mobil, dengan cepat sampai di depan pintu perusahaan WHO. Prediksi Mia gambaran ditahan oleh satpam di luar pintu tidak terjadi. Rocky baru saja masuk ke dalam gedung, melihat Zain dengan hormat menunggu di samping, melihat semua orang, lalu berlari kecil kemari tertawa berkata, "Ini adalah Nona Dewi bukan?" Lian sudah lama menunggu. Christy langsung maju dan bertanya, "Zain, apakah Presdir Lian bersedia menandatangani kontrak dengan kami?" Zain meliriknya dengan dingin berkata, "Apa hubungannya denganmu?" Orang lain melihat sikap Zain yang berbeda sama sekali, dalam sekejap terkejut melihat ke arah Dewi. Juga tidak tahu dia memberikan obat pelet apa kepada Tuan Muda Rocky. Mia menggeram pelan dalam hatinya cemburu sekali, dia juga ingin memberikan obat pelet kepada Tuan Muda Rocky, tapi bahkan kesempatan saja tidak ada. Cepat sekali, beberapa orang ini melihat Zain sampai ke kantor Lian. Lian sudah mendapatkan kabar kalau istri Tuan Muda Rocky mau datang, demi mencegah Mia melakukan hal bodoh, dia berulang kali meminta bukti kepada Billy, setelah mendapatkan balasan yang pasti, dalam hatinya baru menjadi gugup, sibuk menyambut di depan pintu. Detik di mana melihat Dewi dan Rocky, Lian langsung bereaksi, pria biasa yang berdiri di sebelah Dewi, adalah Tuan Muda Rocky. Dia tidak berani berlama-lama, langsung menyambut menuangkan teh, melakukan dengan sendirinya, sepenuhnya seperti seorang bawahan. Rocky mengayunkan tangannya berkata, "Cepat tanda tangani saja kontraknya." Baik, Nona Dewi, kontraknya sudah dipersiapkan, Anda tanda tangani saja." Lian dengan terkekeh mengeluarkan kontrak menyodorkan kepada Dewi. Dalam hati Dewi curiga sekali, orang Mike dan lainnya malah sangat iri. Dewi dengan wajah kebingungan menandatangani, bertanya, "Masalah gambar desain?" Lian langsung menjawab, "Kamu sudah menyelidiki masalah gambar desain, gambar desain ini adalah milikmu, besok kami akan menyuruh media seluruh kota memberikan pernyataan, perusahaan WHO kami juga akan meminta maaf atas masalah yang ditimbulkan." Mia terkejut oleh perkataan ini, bisa-bisanya perusahaan WHO sampai semerendah ini terhadap Dewi. Ini benar-benar seperti orang yang bergengsi. Hanya seorang Dewi, atas dasar apa mendapatkan kehormatan seperti ini? Semuanya berjalan sangat lancar, menandatangani kontrak, menetapkan detail kerjasama, diselesaikan sekaligus, bahkan perusahaan WHO dengan sendirinya memberikan sebagian keuntungan untuk keluarga Riel, membuat Christy senang sekali. Sampai semua orang keluar dari perusahaan WHO, semua orang tidak berani percaya, masalah yang mengganggu keluarga Riel begitu lama, bisa-bisanya diselesaikan dengan semudah ini. "Dewi, kali ini kamu melakukannya dengan sangat baik, hari ini istirahat sehari lagi, besok kamu dan Rocky sama-sama datang ke perusahaan bekerja." Wajah Christy senang sekali, dengan sangat langka memuji Dewi. Dewi mengangguk, dalam hatinya masih curiga, kenapa Lian bisa menghormati dirinya seperti ini. Apakah sungguh ada seorang Tuan Muda Rocky diam-diam memperhatikannya? Kota Sahaja, Grup Su. Daerah pusat kota Wasa, di atas gedung bisnis BCD, dua wanita sedang berdiri di depan jendela kaca tinggi. Salah satu wanita muda, memakai setelah channel putih, dengan sepatu heels hitam, rambut hitam yang disanggul, auranya dingin, matanya terdapat sedikit arogan. Paras wajahnya cantik, sampai membuat orang tidak bisa mengalihkan tatapan, tapi tatapan yang dingin itu, malah membuat tidak sedikit pria menjauh. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita muda yang berpakaian setelan formal hitam layaknya seorang sekretaris, tangannya memegang sebuah dokumen berwarna biru.
Meskipun wajahnya juga cantik, mempesona, di antara tumpukan orang juga merupakan seorang wanita langka yang cantik, namun jika dibandingkan dalam segi aura, malah lebih rendah daripada wanita arogan yang temperamennya sedingin gunung es itu. Hanya melihat wanita yang seperti sekretaris itu, wajahnya tak berdaya bertanya, "Melanie, sekarang perusahaan masih mempunyai sebuah kontrak yang penting, urusan bisnis juga tidak sedikit. Kamu sungguh mau meninggalkan pekerjaan di sini, pergi langsung ke kota Gopo." Wanita yang dipanggil Melanie itu adalah nona muda kaya keluarga Su, merupakan kesayangan seluruh keluarga Su, juga merupakan orang yang dijodohkan dalam pernikahan aliansi keluarga Su dengan keluarga Lin. Saat ini, ekspresi wajah Melanie dengan dingin menatap lalu lintas mobil di luar jendela, tidak menjawab pertanyaan wanita itu, seperti tenggelam dalam pemikiran masalahnya. Wanita di sebelahnya melihat dia tidak menjawab, hanya bisa menghelakan nafas berkata, "Melanie, kita sudah kenal lama sekali. Sebagai teman baikmu, aku harus mengingatkanmu, aku sudah membantumu mencari tahu, Rocky itu tidak hanya tak berguna, dan juga malah menjadi menantu yang dibeli sebuah keluarga kecil lokal sana. Kamu seorang nona muda kaya keluarga Su yang terkenal, untuk apa bersama dengan orang tak berguna yang sudah menikah seperti ini?" Melanie menolehkan kepalanya sedikit, meliriknya dengan tenang berkata, "Yulia, kamu tidak perlu membujukku lagi, aku hanya pergi melihat saja." Yulia sedikit ragu, ekspresinya sedikit canggung berkata, "Rocky itu masih belum bercerai, kamu saat ini pergi ke kota Gopo, kalau tersebar keluar bukankah akan menjadi bahan lelucon?" Wajah cantik Melanie terlintas sedikit ekspresi yang rumit, tapi cepat sekali kembali menjadi ekspresi dingin, berkata, "Ini adalah pilihanku sendiri, kamu tidak perlu mengatakannya lagi." Setelah dia mengatakannya, lalu menghela nafas panjang. Ekspresi Melanie tampak dingin, tapi sejujurnya, dalam hatinya sudah bercampur aduk. Beberapa waktu lalu, baru saja tidak mudah mencari kembali kakak Rocky, yang menghilang bertahun-tahun, tapi tidak menyangka malah mendapat kabar bahwa dia sudah menikah. Mendengar dia juga pergi menjadi menantu yang dibeli, keluarga pihak wanita memperlakukannya seperti pembantu, ini membantu hati Melanie sedih sekali. Kebetulan, beberapa hari lalu Ardian datang langsung ke keluarga Su, memohon kakek Melanie, berharap keluarga mereka bisa menikah aliansi. Meskipun keluarga Lin sangat kuat, tapi sedikit lebih rendah dibandingkan keluarga Su, selalu ingin menggunakan pernikahan aliansi melekat pada keluarga Su untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu langsung merekomendasikan dua orang kakak sepupu Rocky, membiarkan kakek keluarga Su Ahmad untuk memilih. Tapi Ahmad langsung mengusirnya keluar, bagaimana juga Melanie adalah kesayangan seluruh keluarga Su, begitu banyak tuan muda terkenal ingin menikahi Melanie saja tidak mudah atas dasar apa keluarga Lin. Melanie kebetulan melihat demikian, dalam sekejap matanya berbinar, memberitahu kakek Rocky pernikahan aliansi boleh tapi dia hanya bersedia menikahi Rocky. Ahmad ngotot tidak setuju, dia meremehkan semua calon penerus keluarga In, apalagi tuan muda buangan yang bahkan diremehkan oleh keluarga Lin sendiri. Tapi, Melanie malah berkata, seumur hidupnya ini, kalau tidak mau menikah, kalau menikah, hanya mau menikah dengan Rocky. Ahmad yang sangat menyayangi cucunya sendiri baru terpaksa mengalah, hanya bisa menyetujui pernikahan aliansi. Jadi, baru ada kejadian Billy yang memohon Rocky pulang menikah dengan Melanie. Melanie merasa, dengan begini, tidak hanya bisa membantu kakak Rocky lepas dari penderitaan, dan juga bisa bersama dengan kakak Rocky. Tapi, tidak disangka kakak Rocky mau menyetujui pernikahan aliansi setelah setahun, tapi dia sudah tidak bisa menahan kerinduan di hatinya, ingin pergi ke kota Gopo melihatnya. Meskipun hanya melihatnya dari kejauhan, juga sudah puas. Yulia tidak tahu pemikiran Melanie, melihat dia membulatkan hatinya, juga tahu tidak bisa diberhentikan, hanya bisa menggeleng berkata, "Baiklah kalau begitu, aku pergi aturkan transit malam ini." Melanie dengan tenang berkata, "Tidak perlu transit, aku tidak ingin kalangan atas sekali, kamu pesan 2 lembar tiket pesawat, temani aku pergi ke sana. Aku bukan menantu sampah." Bab 34 Orang dari kota sahaja.
Hari kedua subuh, mobil keluarga Ryeol dibawa oleh papa mertuanya. Oleh karena itu Rocky mengendarai kereta listriknya membonceng Dewi sama-sama pergi ke perusahaan Ryeol. Di pinggir jalan luar komplek, saat dia melewati sebuah mobil Rolls-Royce yang berhenti di pinggir jalan, secara tidak sadar lebih memperhatikannya. Tapi juga hanya melihat sedikit lebih lama saja. Bagaimana juga meskipun kota Gopi tidak semaju kota Sahaja, tapi orang kaya masih sangat banyak, Rolls-Royce tidak termasuk apa-apa oleh karena itu juga tidak mempedulikannya. Hanya saja dia tidak tahu, yang duduk di dalam mobil adalah Melanie dan asistennya Yulia. Dibatasi oleh jendela satu arah, melihat Rocky yang selalu dia rindukan, dalam hati Melanie rumit sekali. Dia sedikit senang, karena Rocky sudah hilang begitu lama, akhirnya berhasil menemukannya, juga sudah bertemu dengannya. Dalam saat yang sama, dia merasa sedikit sedih juga karena Rocky malah bisa semenyedihkan ini keluar hanya mengendarai kereta listrik yang murah. Perasaan yang lebih kuat adalah sakit hati, karena wanita yang dibonceng Rocky bukanlah dia sendiri, melainkan istrinya. Saat pikiran Melanie kacau, Yulia yang berada di sampingnya mencoba mencari tahu dan bertanya, "Melanie, kalau tidak kita kejar dia," menyapa dia. Melanie menggeleng dengan pelan, bibir merahnya terbuka, dengan lembut berkata, "Tidak perlu, sekarang masih tidak cocok, tunggu nanti baru cari kesempatan lain saja. 2 hari ini aku ingin berputar-putar di kota Gopo, melihat kota tempat kakak Rocky." Yulia menghela nafas, mengangguk dengan tak berdaya. Rocky yang saat ini tidak tahu pengikutnya semasa kecil, Melanie, sekarang sudah diam-diam mengikutinya di belakang. 2 orang ini baru masuk ke dalam perusahaan, sudah ada beberapa teman kerja berlari kemari, wajah penuh senang, menyelamati Dewi. Teman kerja yang bertemu di perjalanan, juga akan mengangguk dan menyapa Dewi. Pada saat dulu, ini adalah hal yang tidak bisa dibayangkan. Perusahaan sudah menyebarkan pernyataan, tidak hanya meminta maaf kepada Dewi, juga mempromosikannya sebagai Direktur Daisgen, dan juga perusahaan WHO juga dalam pernyataannya, sengaja mengatakan kalau Dewi adalah desainer teratas yang sangat berbakat. Jadi para pekerja tentunya tahu, ke depannya masa depan Dewi tak terbatas, saat ini kalau tidak menjilatnya, kalau mau menunggu nanti maka sudah terlambat. Sedangkan saat ini, Rocky malah mendengar dengusan dingin. Menolehkan kepalanya ke sana, melihat Mia dengan wajah dingin berjalan masuk, melototi kedua orang, lalu bersiap untuk pergi. Dewi masih ingat sebelumnya dipaksa Mia pindah keluar dari kantor, lalu dengan wajah tak berekspresi berkata, "Adik sepupu, kamu pergi beritahu kakakmu, suruh dia berikan kantornya, sekarang Rocky datang menjadi asistenku, butuh tempat untuk duduk." Mia mendengus berkata, "Dewi, kamu jangan senang dulu, hanya menandatangani kontrak saja bukan? Siapa tahu di balik itu kamu sudah melakukan hal yang menjijikkan, sekarang sombong, nantinya ada saatmu untuk menangis." Roji dengan dingin berkata, "Mia, kalau kamu banyak basa-basi lagi, percaya tidak, sekarang juga aku bisa membuatmu menangis." Mia tertawa dengan tidak sudi, berkata, "Kamu masih ingin memukulku. Tapi benar juga orang tak berguna sepertimu, selain memukul wanita, semuanya tidak bisa bukan? Kalian berdua jangan senang dulu, jangan mengira sekarang sudah bisa tidak khawatir." Setelah Mia mengatakan ini, lalu menginjakan sepatu hak tingginya dan pergi. Cepat sekali, Mike dengan wajah suram mulai memindahkan barangnya sendiri, memberikan tempatnya untuk Rocky. Dewi baru saja mendapatkan kontrak perusahaan WHO, juga dipromosikan menjadi direktur desain, meskipun Mike sangat tidak senang kepadanya, tapi malah tidak berani melawannya di saat ini. Melihat Mike pindah keluar dari kantor, Dewi merasa dia lega dan senang sekali. Saat ini, Kristi melangkah masuk dengan tersenyum berkata, "Ayah, Dewi, hari pertama menjadi direktur Daisgen, bagaimana rasanya?" Kristi sekarang juga harus membujuk mengangkat-angkat Dewi, karena dia tahu sekali, keluarganya kali ini bisa melewati masa kritis, bisa mendapatkan kontrak kerja sama WHO, ini semua karena Dewi. Kalau sampai membuat Dewi marah, dia mungkin kapanpun meninggalkan keluarga Ryeol, pergi bekerja di perusahaan WHO, dengan begitu kerugian keluarganya besar sekali.
Dewi juga sopan sekali, berkata kepada Kristi, "Nenek, aku juga baru masuk, belum masuk status." "Tidak apa-apa." Kristi tertawa terkekeh berkata, "Status boleh dicari pelan-pelan." Sambil berbicara, dia juga berkata, "Oh iya, Dewi, aku datang kemari ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Talita, nona muda keluarga Meng dari kota Sahaja itu, besok sore datang ke kota Gopo mendatangi rumah kita. Bukankah kamu berteman baik dengannya? Ingat, pergi layani dan sambut dia. Talita. Dewi dengan terkejut bertanya, kenapa dia bisa tiba-tiba datang. Beberapa tahun lalu, Talita kuliah di kota Gopo. Saat itu hubungan dia dengan Dewi, Mia sangat bagus, juga termasuk teman baik. Tapi, sejak Budi meninggal, keluarga Rieol mulai terjatuh. Talita pun mulai menjauhi Dewi. Meskipun keluarga Meng adalah keluarga kota Sahaja, tapi di kota Sahaja merupakan keluarga kecil yang tidak terhitung. Kemampuan keluarganya dengan keluarga Rieol tidak beda jauh, tapi sejak keluarga Rieol mulai terjatuh, keluarga Meng mulai sedikit meremehkan. Jadi, saat ini tiba-tiba Talita mau datang mengunjungi, sungguh sedikit tidak disangka. Kristi tahu Dewi sedang memikirkan apa, tersenyum dan berkata, sekarang keluarga Rieol tidak seperti dulu lagi. Setelah mendapatkan kontrak kerja sama perusahaan WHO pasti lebih meninggikan derajat kita, bukan? Apalagi, dalang di balik perusahaan WHO adalah Tuan Muda Lin di kota Sajaha. Aku lihat keluarga Meng ini harusnya merasa keluarga Rieol bangkit lagi, makanya duluan kemari menjalin hubungan. Dewi mengangguk, perasaannya sedikit kesal, berkata, "Nenek, aku masih harus sibuk detail kerja sama WHO, tidak ada waktu melayani dia, suruh Rocky gantikan aku pergi saja." Kristi mengangguk berkata, "Boleh, maka biarkan Rocky dan Mike bersama pergi menyambutnya." Sambil berkaya, Kristi menghela nafas berkata, "Sebenarnya Mike juga sudah tidak kecil lagi, sudah saatnya mencari istri. Beberapa tahun ini perkembangan keluarga Meng juga tidak buruk, kalau dia bisa bersama dengan Talita, bagi keluarga Rieol, juga merupakan kabar baik." Dewi tidak mengomentari tentang ini. Dia sangat mengerti Talita, wanita ini sangat realistis, harusnya meremehkan Mike si lemah ini. Tapi dia tidak mengatakan dengan jelas. Setelah Kristi pergi, handphone Rocky tiba-tiba berdering. "Halo, siapa ini?" Rocky melihat nomor tidak dikenal, bertanya dengan sopan. Dari ujung sana terdengar suara wanita yang merdu dan sejuk. "Tuan Rocky, aku ingin mentraktir Anda makan, berhubungan dengan pernikahan masa depan Anda." Dalam hati Rocky tersadar, merasa wanita ini, sepertinya bukan pendatang baik pernikahan masa depan. Apakah orang dari kota Sahaja sana? Dia mengangkat kepala melirik Dewi sekilas, melihat Dewi tidak memperhatikannya, dengan dingin bertanya, "Jam dan tempat?" "Restoran Gobes, sore ini, di ruangan Magic Cloud." "Baik." Rocky memutuskan panggilan itu, melirik jam waktu, sudah hampir jam 11, saat ini bergerak, harusnya bisa sempat. Rocky berdiri menjelaskan, "Dewi, sore ini aku ada sedikit urusan mau keluar, jadi tidak bisa makan denganmu." Dewi tenggelam dalam pekerjaannya, berkata, Baik." Juga tidak bertanya Rocky urusan apa. Tapi juga menghemat waktu. Rocky menjelaskan, setelah meninggalkan perusahaan, lalu naik taksi pergi ke restoran Gobes. Restoran Gobes adalah restoran paling mahal di kota Gopo, hanya orang hebat dengan kekuasaan besar di dalam kota, baru sanggup makan di sini. Dengar-dengar, meskipun hanya makanan rumahan biasa, juga harus menghabiskan 20 juta lebih. Rocky mengerutkan keningnya, berpikir dalam hati siapa yang mau mentraktirnya makan. Setelah sampai di restoran Gobes, memasuki halaman yang kuno, langsung ada nona penerima tamu yang cantik membawa Rocky, melewati koridor, masuk ke ruangan bambu paling tengah. Aliran air sungai di luar ruangan, di dalam ruangan ada samar-samar aroma harum yang mengambang. Restoran Gobes sendiri adalah restoran paling baik di kota Gopi, sedangkan ruangan Magic Cloud ini, selain orang bangsawan, kalau tidak orang kaya pun tidak bisa masuk ke sini. Mengenai sekelilingnya, hanyalah ruangan biasa seperti White Cloud ataupun Fast Z. Nona penerima tamu membuka pintu, Rocky melangkah memasuki ruangan. Di dalam ruangan, seorang wanita cantik sedang duduk di sebelah meja, dengan cantik sedikit mengerutkan keningnya, tangannya yang lentik mengetuk permukaan meja, tentunya sedang ada pikiran.
Mendengar pintu terbuka, wanita itu langsung bergegas berdiri, menunjukkan sebuah senyuman, berkata, "Tuan muda, kamu sudah datang." "Aku bukan menantu sampah," bab 35 menyambut Talita. Satu kata Tuan Muda Lin ketiga, langsung membuat Rocky yakin, wanita ini pasti dari kota sahaja. Dan juga, mungkin sekali orang dari keluarga besar. Bagaimana juga, seluruh kota Gopo, juga hanya beberapa orang yang tahu identitas aslinya. Oleh karena itu, Rocky mengangguk dengan curiga, melihat wanita di hadapannya sedikit familiar, bertanya, "Kamu kenal denganku?" "Dulu sekali, pernah bertemu beberapa kali, aku adalah teman Melanie, Yulia." Rocky melihatnya dengan seksama beberapa kali lagi, baru tersenyum dan berkata, "Rupanya kamu, sudah lama sekali tidak berjumpa, kamu juga sudah besar, bertambah cantik sekali, bagaimana Melanie akhir-akhir ini?" Mengingat Melanie, gadis kecil yang dulu suka mengikutinya, Rocky juga tidak sadar menunjukkan senyuman seperti seorang kakak. Yulia mengangguk membuat gestur tangan, "Silahkan." Mereka berdua duduk baru lanjut berkata, "Melanie juga sudah datang, hanya saja dia belum siap untuk bertemu denganmu." "Untuk apa dia ke kota Gopo?" tanya Rocky dengan penasaran. "Kamu tidak tahu tentang dia mau menikah aliansi denganmu?" tanya Yulia dengan aneh. Rocky tercengang sekejap, baru menggeleng, dia selalu menganggap Melanie sebagai adik, tidak pernah berpikir mempunyai perkembangan dengannya. Sedangkan dia juga mengira, yang mau dinikahkan keluarga Lin dengannya, harusnya wanita lain di keluarga Su. Yulia terdiam sebentar, lanjut berkata, "Sudahlah, ini semua tidak penting, aku datang menjumpaimu, adalah maksudku sendiri, tidak ada hubungan dengan Melanie." Rocky mengangguk mengambil sumpit, memilih sayuran di meja. "Kamu biasanya, harusnya juga tidak bisa makan makanan restoran gobes bukan? Rasa ini, harusnya jauh lebih baik dari makanan yang kamu makan biasanya bukan?" Yulia malah tidak menggerakkan sumpitnya, hanya melihat Rocky makan saja, dasar matanya menunjukkan sedikit penghinaan. Rocky menghentikan sumpit dengan tenang berkata, "Sebenarnya kamu mau mengatakan apa?" Yulia mengerutkan keningnya, berkata, "Aku ingin memberitahumu, sekarang kamu dan Melanie sama sekali bukan orang yang berada di dunia yang sama, pengetahuan kalian, status kalian, kemampuan kalian, jaraknya terlalu besar." Jadi, Yulian melihat ekspresi Rocky yang tidak menganggap ada apa-apa, merasa kesal, dengan tidak bersahabat berkata, "Jadi harusnya kamu menjauh dari Melanie, kamu sama sekali tidak pantas untuknya, apalagi pernikahan aliansi." Beberapa waktu ini, hal-hal di keluarga Su juga berubah sangat banyak, tapi Melanie malah meninggalkan semuanya datang ke kota Gopo, sungguh tidak disiplin. Yulia sudah mengatakan kepadanya beberapa kali, membujuknya kalau mau pulang ke kota sahaja, kalau tidak membuka terang-terangan dengan Rocky mengatakan semuanya dengan jelas, tapi Melanie malah mengatakan belum waktunya. Juga mengatakan ingin tinggal di kota Gopo untuk beberapa waktu, merasakan kota kehidupan kakak Rocky beberapa tahun ini. Dengan tak berdaya, Yulia makanya memutuskan sendiri, mencari Rocky. "Hehehehe." Rocky tertawa mengejek lalu menggeleng berkata, "Rupanya seperti ini, kamu sudah terlalu meninggikan keluarga Su, juga terlalu merendahkanku, kamu sama sekali tidak tahu orang seperti apa yang kamu hadapi." Yulia dengan marah berkata, "Aku tahu identitas Tuan Muda Lin ketiga kamu, tapi sekarang kamu mempunyai apa? Hanya mengandalkan bisa menikah aliansi dengan Melanie, baru bisa mengandalkan keluarga Lin untuk bergengsi, yang lebih jelasnya, kamu hanya pion keluarga Lin untuk mendekati keluarga Su, kamu sekarang katakan kepada Melanie dengan jelas, membuatnya putus asa, baru pilihanmu yang terbaik. Keluarga Lin tidak pernah menjadi andalanku, terlebih Melanie." Rocky menggeleng, berkata, "Kalau kamu ingin aku menjauhi Melanie, daripada membujukku, lebih baik kamu pulang bujuk Melanie, suruh dia tinggalkan kota Gopo." Setelah mengatakannya, Rocky berdecih dingin, berdiri dan langsung pergi, sama sekali tidak mempedulikan ekspresi wajah Yulia yang tak bersahabat. Sedangkan baru saja mau keluar, dia melihat seorang pria parubaya yang putih dan gemuk dengan panik berjalan kemari, bergesekan pundak dengannya, lalu masuk ke ruangan Magic Cloud.
Melihat punggung Rocky yang menjauh dan juga wajah suram Yulia, pria parubaya yang putih dan gemuk itu mendekati Yulia, memelankan suaranya, matanya terlintas sebersit kekejaman, berkata, "Direktur Yulia, bocah itu sudah menyinggungmu. Mau tidak aku panggilkan beberapa orang beri dia pelajaran sebentar. Si gemuk ini adalah bos restoran Gobes Aslan. Kamu cari mati ya. Tahu tidak dia siapa? Dia adalah Mela." Yulia berkata sampai setengah menyadari dirinya sudah membocorkan, langsung memperbaiki, "Dia adalah teman baikku, kamu jangan ganggu dia." Dalam hati Aslan tersadar, meskipun Yulia hanya mengatakan Mela, tapi dia masih bisa memikirkan nona muda Melanie dalam sekejap. Siapa bocah itu? Bagaimana bisa berhubungan dengan nona muda Melanie? Dalam hati Aslan terguncang hebat. Dirinya saja bahkan mau mendekati asisten nona muda Melanie saja harus menjilat dengan sekeras tenaga, sedangkan nona muda Melanie, bahkan bertemu saja tidak pernah. Sedangkan pemuda tadi itu, bisa-bisanya berhubungan dengan nona muda Melanie. Pantas saja, dia sedikit pun tidak menganggap Yulia. Dalam sekejap Aslan terpikirkan untuk berteman. Jangan lihat dia sekarang adalah pemilik restoran Gobes, salah satu terbaik di kota Gopo, tapi ini hanyalah industri yang sama namun tidak dianggap oleh keluarga Su, sedangkan dia hanyalah orang menyebalkan yang berada di luar pinggiran keluarga Su. Setelah keluar dari ruangan, Aslan langsung pergi mengejar Rocky. "Tuan, berhenti sebentar." Melihat punggung Rocky, Aslan langsung memanggilnya. Rocky menaikkan alisnya, melihat Aslan dan segerombolan bodyguard di belakangnya, berkata, "Kenapa kamu ingin membalaskan dendam untuk Yulia?" "Tidak berani, aku adalah bos restoran Gobes Aslan, tidak tahu bagaimana memanggil tuan," tanya Aslan dengan ramah. "Rocky." "Halo Tuan Rocky, sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Anda ada urusan." Rocky tidak mengenali orang ini, juga tidak tahu kenapa orang ini menghentikannya. Rocky dengan berhati-hati mengeluarkan selembar kartu yang terbuat dari emas dari kantongnya, dengan tersenyum berkata, "Karena Tuan Rocky adalah teman Nona Yulia, maka juga teman aku. Tuan Rocky tolong terima ini, nanti kalau ada waktu, silahkan Tuan Rocky datang kemari, duduk-duduk di restoran Gobes, minum teh bersama." Sambil berkata, Aslan juga lanjut mengatakan, "Kartu ini adalah kartu tertinggi di restoran Gobes, kedepannya kalau kamu kemari, semuanya gratis." Rocky mengerti Aslan ini sedang ingin berteman dengannya. Melihat Aslan tulus sekali, Rocky pun menerima kartu ini, dengan tenang berkata, "Nantinya ada masalah apa, aku bisa membantumu sekali." Aslan semangat sekali, berterima kasih tidak hentinya. Rocky berkata, "Kebetulan, besok aku ingin menyambut seorang teman dari luar kota, belum memilih tempat, kamu bantu aku persiapkan sebentar." Aslan mendengar ini, langsung senang sekali, mengangguk dan membungkuk berkata, "Tenang saja Tuan Rocky, restoran Gobes pasti akan menggunakan standar tertinggi untuk membantu Anda melayani teman." Rocky awalnya ingin menyuruh Aslan tidak perlu repot sekali, persiapkan makanan di meja dengan biasa saja. Karena dia merasa Talita sama sekali tidak termasuk teman baik Dewi, dia hanya seorang wanita yang lebih membandingkan kekuasaan saja. Tapi, begitu memikirkan istrinya sekarang adalah direktur keluarga Riol, demi menjaga gengsinya, masalah menyambut Talita tentunya juga harus sedikit megah. Jadi, dia berkata kepada Aslan, "Kamu niat sekali." Hit Novels. Aku bukan menantu sampah, bab 36 dua hadiah. Keesokan harinya, Rocky tiba di bandara setengah jam lebih awal. Begitu tiba di luar bandara, dia melihat ada dua mobil Mercedes-Benz G diparkir di depan. Dari mobil terdepan, orang yang duduk di dalam mobil adalah Mike dan tunangan Mia, Fresco. Selain mereka berdua, masih ada seorang pemuda yang berpakaian elegan. Mike menjulurkan kepalanya keluar dari mobil dan menatap Rocky dengan dingin. "Rocky, kenapa kamu yang tidak berguna ini tidak mengendarai mobil?" Rocky mengerutkan kening, "Apakah naik taksi tidak boleh?" Fresco memelototi Rocky dengan ekspresi tidak senang. Pada pesta pertunangan waktu itu, Fresco kehilangan martabatnya karena kemunculan Billy, dia sangat marah. Sekarang saat melihat Rocky, dia otomatis tidak akan bersikap baik terhadapnya.
Apakah orang ini adalah orang yang tidak berguna yang membuat Kak Fresco malu itu? Pemuda yang berpakaian elegan itu melihat Rocky dari atas ke bawah dengan penuh minat. Rocky meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu dia diam-diam menarik kembali pandangannya. Baginya, mereka hanyalah sekumpulan semut, dia tidak perlu berdebat dengan mereka. Hehe, sepertinya cukup angkuh, tidak tahu dari mana kepercayaan diri itu berasal. Pemuda itu tersenyum menghina, dan dia juga menarik kembali pandangannya. Mike cemberut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Rocky, lebih baik kamu pulang saja dulu, jangan malu-maluin di sini, kamu juga tidak akan bisa membantu apa-apa di sini, nanti jika bertemu dengan Nona Talita bukannya hanya akan malu." Mike selalu menantikan kedatangan Talita ke kota Gopo, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung mendapatkannya. Demi menyambut Talita, ia sengaja mengajak Fresco dan temannya, dia juga meminjam 2 Mercedes-Benz G dari Fresco dan temannya. Tidak hanya itu, demi menyenangkan Talita, dia juga mengerahkan banyak usaha untuk memesan ruangan di restoran Gobes jauh sebelumnya, dia berencana mengadakan pesta penyambutan kedatangannya. Namun Rocky, si pecundang ini tidak hanya tidak membawa apa-apa, dia juga tidak mengendarai mobil. Ini bukan hanya tidak tahu etiket, itu benar-benar sangat memalukan keluarga Liu. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas keluar dari lorong bandara. Sudah datang. Mata Mike langsung bercahaya, dia mengabaikan Rocky, dan melihat ke sana. Di antara kerumunan, seorang wanita cantik terlihat sangat mencolok, rambutnya merah tua bergelombang dan dia mengenakan gaun putih pas di tubuhnya, itu membuat tubuhnya terlihat sangat indah, meskipun dia memakai kacamata hitam, tetapi kulitnya yang sangat putih serta bibirnya yang seksi, sama sekali tidak bisa menyembunyikannya kecantikannya. Untuk sesaat, pandangan kerumunan orang yang menjemput tamu di luar lorong terfokus padanya. Pemuda berpakaian elegan bertanya dengan terkejut, "Mike, apakah itu Nona Talita?" Fresco juga tidak bisa menahan diri untuk berbicara, wanita kota Wasa memang memiliki aura yang berbeda. Wanita ini jika dibandingkan dengan tunangannya, Mia, mereka seperti langit dan bumi, itu membuatnya sedikit merasa tidak menyukai Mia. Mike tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. 3 tahun lalu dia sudah tahu bahwa Talita ini memiliki embrio wanita cantik, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun tidak bertemu, dia akan menjadi begitu cantik. Wanita cantik itu berjalan cepat dengan asistennya, dia melepas kacamata hitamnya, dan tersenyum, "Mike, sudah lama tidak bertemu." Segera setelah kacamata hitam dilepas, wajahnya yang sangat cantik langsung terlihat, sepasang mata yang indah, hidung mancung, dan 2 lesung pipi di kedua pipinya, seolah-olah seperti orang dalam lukisan muncul di depan matanya. Mike setengah membuka mulutnya, dia menatap wajah Talita hingga hampir mengeluarkan air liur. Dia memaksakan diri menekan kegembiraannya dan berkata, "Talita, kamu telah duduk di pesawat selama beberapa jam, pasti sudah lelah bukan? Ayo cepat masuk ke mobil, aku telah menyiapkan pesta penyambutan untukmu." Talita tersenyum manis dan berkata, "Aku tidak lelah, kalian telah menungguku begitu lama, maaf sudah merepotkan." Setelah selesai mengatakannya, dia mengedipkan mata ke asisten di sebelahnya, dan berkata, "Kali ini ayahku secara khusus menyuruhku membawakan hadiah kecil untuk Nenek Kristi." Saat ini, asisten di sebelahnya mengeluarkan kotak kayu mahoni merah dan menyerahkannya kepada Mike. Sebelum Mike berbicara, Fresco, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan terkejut, "Apakah ini teh muzu asli?" "Teh muzu apa?" Mike tidak mengerti kualitas teh, jadi dia bertanya. Fresco tersenyum dan berkata, "Teh muzu dulunya adalah teh yang dipersembahkan di kerajaan, pada pameran teh internasional itu dilelang dengan harga 100 juta per 50 gram. Setelah diminum akan memiliki efek menyegarkan dan menguatkan tubuh." Mata Mike bercahaya, sekotak teh ini setidaknya 500 gram, keluarga Meng memberikan, hadiah biasa, seharga 1 miliar, mereka memang keluarga kaya. "Talita, terima kasih, nenek pasti akan sangat menyukainya." Talita tersenyum tipis, dan lesung pipi di pipinya sedikit terlihat, itu membuat Mike terpesona, lalu dia bergegas berkata, "Ayo masuk ke dalam mobil."
Dia maju 2 langkah ke depan, kemudian dia tidak sengaja melirik Rocky yang berdiri di sebelah dengan sudut matanya. Dia menoleh karena terkejut. "Rocky, kamu juga datang ke sini?" Terlihat sedikit rasa canggung melintas di wajah Talita. Dia tadi hanya memperhatikan Mike, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan Rocky. "Ya, sudah lama tidak bertemu." Rocky mengangguk, ekspresinya tenang, dan sikapnya santai. "Ya, kita sudah beberapa tahun tidak bertemu." Talita memaksakan diri tersenyum tipis. Dia berkata dengan tersenyum sedikit tidak wajar, "Ayah juga menyuruhku untuk menyiapkan hadiah untuk Dewi, tolong kamu berikan ini kepadanya." Asistennya dengan cepat mengeluarkan kotak karton seukuran telapak tangan dari koper dan menyerahkannya kepada Rocky. "Terima kasih." Rocky mengambil kotak itu. Dia mencium ada aroma makanan dari sela-sela kotak dan dia tahu bahwa itu berisi manisan buah, makanan khas kota Wasa. Manisan buah juga merupakan makanan khas kota Wasa. Itu dijual di semua penjuru jalan, dijual dengan harga 60–80 ribu per 500 gram, dibandingkan dengan daun teh dengan harga 100 juta per 500 gram itu tidak ada apa-apanya. Dia melihat ke kotak karton itu lagi. Di sana juga tertulis khusus dijual di toko bandara. Sepertinya itu dibeli olehnya saat di pesawat. Rocky menyimpan kotak itu dengan santai. Tampaknya keluarga Meng merasa bahwa Christy adalah sasaran pertemanan, sedangkan Dewi, di mata mereka, mungkin hanya orang kecil. Talita tidak menyangka Rocky akan datang. Dia awalnya ingin menjadikan Mike sebagai perantara, tetapi Rocky malah datang ke sana, jadi dia agak sedikit tidak enak. Namun, ketika dia melihat ekspresi wajah Rocky biasa-biasa saja, dia juga merasa lega. Dia berpikir dalam hati, bagaimanapun dia datang ke sini kali ini, tujuan utamanya adalah untuk mengenal Christy dan Mike, pewaris keluarga Liu ini lebih dekat, kemudian melihat apakah ada bisnis yang dapat diajak kerja sama atau tidak. Adapun Dewi dan Rocky, mereka hanyalah teman lamanya dan mereka hanya perlu menjaga hubungan biasa. Memikirkan hal ini, Talita tersenyum pada Rocky dan berkata dengan sungkan, "Apakah kamu dan Dewi belakangan ini sibuk?" Rocky berkata, "Dewi sangat sibuk, aku biasa-biasa saja." Ketika Dewi tahu kamu akan datang, dia secara khusus menyiapkan perjamuan sederhana untuk menyambut kedatanganmu. Dia menyuruhku melayanimu dengan baik. Mike berkata, "Rocky, apakah kamu tidak memiliki telinga? Apakah kamu tidak mendengar bahwa aku sudah menyiapkan pesta di restoran Gobes? Kamu yang pelit ini, apakah kamu bisa mentraktir Dewi makan hidangan yang enak?" Rocky awalnya ingin memberitahunya bahwa dia juga telah menyiapkan jamuan makan di restoran Gobes, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, lebih baik lupakan saja. Talita ini sama sekali tidak menghargai istrinya. Talita juga mempertimbangkannya dengan cepat. Dia berkata kepada Rocky sambil tersenyum, "Maaf, Rocky, tolong kamu beritahu kepada Dewi, katakan bahwa aku sudah punya janji dengan Mike, jika ada kesempatan kita baru makan bersama." Petik 2. Tujuan utama kedatangannya kali ini adalah untuk membicarakan kerja sama dengan keluarga Liu dan mendekatkan hubungan antara kedua belah pihak. Adapun Rocky dan Dewi, mereka tidak dapat membantu dan tidak ada yang akan diobrolkan, jadi dia tidak perlu mempedulikannya.